Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami dan terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan ini saya akan membagikan cara olah lahan saya untuk menanam cabai rawit merah. Lahan ini merupakan sawah yang sebelumnya ditanami padi dengan kondisi tanah yang liat dan juga lengket. Oleh sebab itu, dengan akan ditanamnya cabai, maka tanahnya harus digemburkan. Untuk pembahasan selengkapnya, simak terus videonya. Gambar ini sebenarnya saya ambil 1 tahun yang lalu pada saat cabai saya yang pertama, itu yang di bawah, masih belum melakukan penanaman. Tapi saat akan melakukan olah lahan, kondisinya kurang lebih sama seperti ini. Jadi setelah panen padi, jeramenya terlebih dahulu saya pangkas, kemudian dibuat sedemikian rupa agar airnya surut dan mengering. Setelah itu dilakukan pembajakan menggunakan traktor. Selanjutnya saya siapkan benang, kemudian menyiapkan ukuran 90 cm untuk bedengan dan 90 cm untuk parit. Lalu dilakukan pengangkatan tanah untuk pembuatan bedengan dengan tinggi sekitar 2 jengkal atau 40 cm. Dalam melakukan pengangkatan tanah untuk membentuk bedengan ini cukup menguras tenaga karena memang tanahnya ini sangat liat dan juga lengket. Sebenarnya untuk ukuran bedengan dan juga parit itu bisa lebih lebar lagi ataupun lebih sempit, tergantung kebutuhan dan juga selera petani. Namun bagi saya, untuk penanaman cabai sebaiknya ukuran bedengannya itu lebar dan juga tinggi, kemudian paritnya lebar dan juga dalam. Untuk lebar parit 90 cm saya rasa masih belum cukup lebar, namun alasan saya tetap menggunakan ukuran 90 cm yaitu untuk penghematan lahan, karena memang lahan ini tidak terlalu luas. Anggap saja sebagai bahan percobaan, semoga parit selebar 90 cm ini tidak terlalu sempit. Pada persiapan lahan ini saya tidak terlalu buru-buru. Jadi bedengan ini saya diamkan antara 2-3 minggu agar kadar air pada tanahnya bisa berkurang. Setelah proses pendiaman dan ternyata kondisi tanahnya sudah menjadi kering dan juga keras. Kemudian saya akan lakukan penggemburan tanah dengan cara digeprek menggunakan cangkul. Proses penggemburan tanah ini cukup alot karena memang kondisi tanahnya sangat keras. Nanti ada cara agar proses penggemburan lebih mudah. Barangkali ada yang bertanya, itu apa sih yang dimasukkan ke saku? Apa nemu benda berharga? Nemu benda pusaka? Bukan ya. Jadi yang saya temukan merupakan sampah plastik, di mana setiap saya menemukan sampah plastik, saya kumpulkan untuk nantinya dimusnahkan.
Proses penggemburan tanah ini sekaligus proses pelebaran bedengan dan juga proses belah tengah bedengan untuk aplikasi pupuk dasar. Sebenarnya ada cara agar proses penggemburan tanah bisa lebih mudah, yaitu dengan cara melakukan penyiraman pada bedengan. Kebetulan lahan saya ini terguyur oleh hujan dan tanah menjadi lebih mudah untuk digemburkan. Nah, teksturnya menjadi seperti ini ya setelah terkena air. Jadi lebih remah, mudah dihancurkan dan dihaluskan. Setelah terkena air, jangan terlalu lama melakukan pendiaman agar tanah tidak kembali keras. Ini yang saya haluskan dulu sebelum dilakukan pelebaran atau pembelahan. Upayakan setiap menemukan sampah plastik, ambil dan juga kumpulkan untuk nantinya dibakar. Mungkin terkesan sepele, tapi jika sampah-sampah plastik ini tidak dibersihkan, maka tahun demi tahun sampahnya akan semakin banyak. Yang mana sampah plastik ini tidak mudah terurai, butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai. Jadi kondisikan sampah plastik yang berserakan dan jangan buang sampah sembarangan, kecuali sampah-sampah organik yang dapat menyuburkan lahan pertanian kita. Itulah proses persiapan lahan yang saya lakukan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi kepada rekan-rekan petani dimanapun berada. Jika rekan-rekan petani mempunyai cara yang lebih baik dan ingin memberikan saran ataupun kritik, saya sangat apresiasi. Di sini kita sama-sama belajar dan berbagi untuk pertanian yang lebih baik. Pada video selanjutnya, saya akan membagikan proses aplikasi pupuk dasar yang saya lakukan, tentunya dengan trik untuk menghindari jamur dan bakteri. Sampai di sini untuk pembahasan pada video kali ini. Insya Allah berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.